Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in my channel. Jadi ini merupakan program lanjutan kayak di blog sebelumnya, dan ini perdana di blog kardiovaskular. Terus kenapa munculnya lambat, maksudnya udah di pertengahan akhir minggu kedua gitu ya. Karena di awal-awal terkendala adanya puasa juga, terus adanya keterlambatan dalam staf mempelajari PPT-nya gitu, karena mungkin PPT-nya juga baru dikasih atau baru mendapatkan materinya, terus dari jadwal kuliahnya juga ada yang diundur dan lain sebagainya gitu. Jadi ini merupakan langsung aja. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang elektrokardiografi atau EKG, dimana di sini nanti kita akan belajar bareng-bareng, dan di sini sifatnya adalah satu arah. Jadi ini murni dari kayak eh, dari saya sendiri akan ngobrolin tentang ECG itu. Di apa sih ECG? Merupakan alat yang digunakan untuk merekam aktivitas kelistrikan yang ada pada jantung. Kita tahu di jantung itu ada aktivitas kelistrikan untuk memicu adanya depolarisasi maupun repolarisasi. Depolarisasi itu gampangannya adalah kontraksi ya, untuk mungkin memompa atrium, ventrikel untuk menjaga CO ya, cardiac output, yang intinya juga nanti adalah untuk menjaga perfusi di organ-organ, jadi supply oksigen masuk di sana dan tidak terjadi kelainan-kelainan yang mengganggu karena CO-nya berkurang tadi. Lalu kita listriknya, kita tahu bahwasanya ada pacemaker atau SA node. Nah, dari SA node itu akan dihantarkan ke AV node dan juga dari atrium kanan ke atrium kiri. Itu ada bundle Bachmann, di mana di situ adanya suatu jaras itu ya, yang menyalurkan listrik sehingga atrium kanan dan kiri ini bisa bersamaan saat repolarisasi. Kemudian apa yang menyebabkan repolarisasi dari atrium kanan itu selesai dulu daripada yang ventrikelnya di situ, karena adanya hambatan di situ yang dijalankan oleh fungsi AV node. Jadi misalkan di SA node-nya adalah tegangannya 100, maka yang di AV node itu dikurangi menjadi 60. Terus dikurangi lagi, di situ ada ke forecast his ya, his kanan his kiri itu juga dikurangi lagi, jadi mungkin 60 atau berapa ya, atau 40-nya ya, 40. Terus di Purkinje, serat-serat Purkinje juga dikurangi lagi, tujuannya biar tidak langsung ya, tidak jadi 60 nggak 60 itu tidak. Kalau misalkan 100 terus masuk ventrikelnya 100 juga, itu bisa jadi ventricle fibrilasi gitu. Kemudian apa sih yang penting di sini, bahwasanya kalau repolarisasi itu natrium itu yang keluar, sedangkan kalau yang natriumnya itu masuk, sehingga membran potensial yang awalnya negatif bisa jadi positif dan terjadi namanya repolarisasi. Kemudian ada periode refraktor, kemudian ada repolarisasi di mana dia itu akan ke potensial istirahat atau resting potensial, di mana kalium ya, kalium itu keluar dari interseluler menuju ekstraseluler, mungkin nanti dibantu juga dengan melalui kanal NaCA gitu. Nah, kapan kalsium atau Ca masuk itu saat terjadinya periode refraktor. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah depolarisasi itu dia itu harus, misalkan dia ada lead atau lokasi-lokasi untuk perekaman ECG itu kan ada lokasi yang positif dan negatif. Nah, kalau dia tuh searah dengan leadnya ya, atau semakin dekat ke arah positifnya, maka di ECG itu defleksinya akan ke atas. Nah, kalau negatif itu berarti dia tuh menjauhi dari leadnya, menjauhi dari positif di leadnya itu.
makanya tuh arahnya itu ke bawah atau defleksinya ke bawah. Kemudian dari apa sih lead itu? Lead itu merupakan lokasi-lokasi tempat dipasangnya perekaman ECG. Nah, ECG yang lengkap itu ada 12 lead, ya ada 6 lead yang perikordial atau yang di jantung, lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kemudian ada juga lead yang di limb atau yang di lengan ya, lead 1, 2, 3, dan lead AVL, AVR, dan AVF. Nah, lead itu ada yang bipolar, ada yang unipolar. Intinya kalau bipolar tuh dia tuh harus butuh medan positif negatif. Jadi ada yang jadi positif, ada yang jadi negatifnya, kemudian nanti di situ akan merekam. Apa aja yang bipolar itu adalah lead 1, lead 2, lead 3. Pemasangannya ada di lengan kanan, lengan kanan, lengan kanan, lengan kiri, dan juga di kaki kiri. Nah, kalau misalkan di lengan kirinya positif, lengan kanan negatif, maka dia itu adalah lead 1. Kemudian kalau lead 2 dan lead 3 itu positifnya adalah di kaki kiri. Jadi yang kalau misalkan yang lengan kanannya negatif ke kaki kiri itu maka dia itu lead 2. Kalau lengan kirinya negatif, kaki kirinya positif, dia itu lead 3. Kemudian ada juga AVF, AVR, dan AVL. Ini kalau AVL berarti yang left ya, yang tangan kirinya dia itu positif. Kalau AVR berarti tangan kanannya dia itu positif. Dan kalau yang AVF dia itu dari sumbu tengah-tengahnya itu resultan segitiga, tengah-tengahnya ditarik ke bawah ke kaki kiri, itu AVF-nya negatif. Nah, tapi yang kurang bermakna di sini adalah AVR, karena biasanya AVR itu P-nya itu malah defleksi ke bawah, dan justru itu memang bentuknya kayak gitu, memang karena kutub positifnya aja di tangan kanan, sedangkan jantung itu dominannya ke kiri ke bawah gitu. Kemudian ada perikordial, jadi ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, untuk V1 dan V2 ini dipasangnya di intercostal space 2 dan itu di dekat parasternal, jadi di dekat sternum. Berarti kalau yang kanan itu berarti ICS 2, right parasternal itu berarti V1. Kemudian dipasang V2 berarti ICS 2 left parasternal. Habis itu langsung ke P4. P4 itu di ICS 4 mid clavicula. Ya, di tengah-tengah garis mid clavicula, jadi tulang clavicula bagi 2, tengahnya tarik ke ICS 4. Nah, itu dipasang V4. Kemudian V3 nanti dari antara V2 dan V4, terus ada V5 itu sama sih di ICS, oh mohon maaf, di ICS 5 ya, di ICS 5 ICS 5 dia itu di mid axilla tapi agak ke depan, itu V5. Kalau agak ke belakang tetap di V5 mid axilla, itu namanya V6. Kemudian juga V7, V8, V9, nah itu di belakang. Nah, ini digunakan ketika adanya kelainan, jadi V7, V8, V9 itu di posterior. Jadi misalkan ada STEMI ya, STEMI yang posterior, maka kita nggak bisa langsung melihat ST elevasi di lead yang depan, jadi harus wajib dicek lead posteriornya. Nah, kalau di lead posteriornya ada ST elevasi, maka itu udah pasti STEMI posterior. Terus ada juga kalau misalkan dibalik, kondisi dibalik untuk merekam yang kanan, itu misalkan pada kondisi dextrocardia ya misalkan ya, jadi jantungnya justru yang di kanan, itu bisa dipakai VR itu. Kemudian itu tadi sudah ya. Nah, habis itu kita cek juga dari gelombang P, gelombangnya gimana. Jadi gelombang P itu berarti depolarisasi atrium, terus QRS, dan juga gelombang T. Nah, ini ada ukuran normalnya, kalau nggak salah yang gelombang P. Jadi ada ciri-ciri yang untuk P mitral dan P pulmonal. Jadi normalnya P itu kurang dari, untuk lebarnya sendiri itu kurang dari 3 kotak kecil, sedangkan untuk tingginya sendiri
Nah, untuk tingginya sendiri dia tuh tingginya sendiri dia tuh 2,5 ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi tingginya sendiri nggak boleh dari 2,5. Nanti P itu ada untuk menggambarkan atrium ya, atrium kiri dan atrium kanan. Kalau misalkan P-nya tinggi, maka atrium kanan yang melebar. Jadi bisa RAE, bisa pokoknya R-nya melebar itu deh. Tingginya lebih dari berapa tadi, 2,5. Jadi satu kotak itu 1 milivolt. 2,5 itu normalnya kurang dari itu. Jadi kalau misalkan 3 itu berarti tingginya 3, berarti P pulmonal. Kalau P mitral itu berarti melebar. Lebar itu biasanya gemuk ya, orang gemuk, mohon maaf. Tapi ini kayak keledainya, orang gemuk biasanya kayak body, mohon maaf, bodinya itu agak kurang bagus, jadi makanya dia itu melebar jadi kiri. Jadi atrium kirinya yang bermasalah, melebar juga. Jadi saat ada kalau ada pembacaan ECG itu apa aja sih yang harus dicek ya, yang urut adalah dari kalibrasi, ritme, habis itu dicek HR-nya, habis itu baru dilihat satu-satu P, QRS-nya gimana, terus intervalnya dulu, terus QRS-nya gimana, terus itu dicek normal tidaknya dari P-nya, QRS-nya, dari T-nya, terus dicek apa normal enggaknya. Dan yang terakhir adalah harus dibandingkan dengan hasil ECG yang terakhir. Kalau ada, ini sebaiknya ada gitu. Oke, jadi yang pertama kalibrasi. Jadi kalibrasi ini minimal adalah 10 kotak ya, 10 kotak. Dan kalibrasi ini satu kotak kalau yang melebarnya dia tuh 0,4 second. Jadi 25 kecepatannya minimal 25 dan kalibrasinya adalah 10 volt. Jadi maka dari itu kalau udah dibagi-bagi jadi satu kotaknya itu, kalau satu kotak yang ke bawah atau yang nyamping 0,4 second, kalau yang ke atas 0,1 milivolt untuk menghitung amplitudo, kalau yang nyamping itu untuk mengukur waktu. Kalibrasi kalau gelombang apa ya, R-nya tinggi, misalnya kalau misalkan buat kalibrasi 10 nabrak-nabrak ya, maka kalibrasinya dikecilin 0,5 mungkin ya, setengahnya 5 mm dikecilin. Jadi nanti semuanya kecil untuk melihat R-nya yang tinggi tadi. Kalau misalkan pakai 10 kan kebesaran. Kemudian kalau dari kecepatannya ya berarti kalau makin cepat berarti makin rangkat-rangkat gitu ya. Kalau makin lambat berarti mungkin RR-nya itu agak melebar dengan kecepatannya, misalkan di melambat gitu. Baik, kemudian tadi kalibrasi udah, jadi harus selalu dicek kalibrasi. Yang kedua adalah dicek ritmenya. Ritmenya ini harus ritme sinus, ini harus dihafali. 4 ciri khas dari ritme sinus. Yang pertama adalah beatnya 60 sampai 100. Jadi kalau kurang nggak boleh lebih. Lalu setiap ada YAP P harus diikuti dengan QRS. Karena nanti misalkan ada atria fibrilasi atau apa itu agak nggak jelas gitu ya antara P dan QRS-nya. Kemudian PR-nya itu harus selalu konstan atau jaraknya itu sama. Kalau misalkan dia melebar atau misalkan bahkan gak jelas di PR intervalnya, itu berarti bukan ritme sinus, jadi bisa ritme yang lain. Kemudian adanya
P itu selalu positif di lead 2 ya, gelombang P nya itu harus selalu positif di lead 2. Jadi itu adalah 4 ciri irama sinus. Jadi saya ulang, irama sinus yang pertama HR nya itu harus 60 sampai 100 bpm bit per menit, nanti diukurnya dengan 300 dibagi jarak antara RR interval itu dengan kotak besar. Kalau yang 1500 dengan kotak kecil, ada berapa kotak kecil nanti disuruh hitung. Nggak boleh 60, nggak boleh kurang dari 60, nggak boleh lebih dari 100. Kemudian selalu ada gelombang P yang diikuti dengan QRS kompleks. Habis itu RPR nya intervalnya itu konstan dan P nya selalu positif di lead 2. Jadi mungkin yang ditanya ini tuh apa ciri-ciri irama sinus kayak gitu ya, mungkin gitu. Dan kalau dari HR itu bisa dengan kotak besar, kotak kecil, maupun dengan kalau misalkan dia itu bukan irama sinus ya, bukan irama sinus, hitungnya pakai air wave-nya di sini. Jadi ada berapa air wave dalam waktunya, nanti dikalikan dengan ada berapa gelombang R, nanti dikalikan dengan 6, ini dikalikan dengan 10. Kayak gitu ya, mungkin itu. Kalau misalkan dia ternyata hasilnya kurang dari 60, maka berarti kardi. Kalau lebih dari 60 dia itu takikardi. Lebih dari 100 itu takikardi. Oke, selanjutnya adalah kita lihat dari interval, ada PR dan QS. QRS saja ya. PR ini dia itu normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Kalau misalkan dia kurang dari itu, berarti bisa jadi junctional rhythm atau bisa juga pre-excitasi syndrome. Kalau lebih menjauh itu berarti AV block. Nah, AV block itu biasanya lebih dari 5 guys, dan itu nanti dia itu dibagi menjadi derajat 1, terus derajat 2. Derajat 2 sendiri ada mobit 1, ada mobit 2, dan juga ada yang derajat 3 di mana dia itu dari ventricle dan atrium dan ventricle-nya dia itu berdetaknya sendiri-sendiri gitu, kayak nggak kompak, jalan sendiri-sendiri, kayak cerita kalian gitu ya, sama doi kalian di sana gitu, jalan sendiri-sendiri. Nah, tadi itu interval PR ya. Kalau QRS itu kebanyakan sih menjauh, bisa juga karena kondisi bundle branch block BBB, efek toksisitas obat, dan juga kondisi hiperkalemia. Jadi mungkin hiperkalemia kalau misalkan, ya bukan mungkin sih, bisa aja ya hiperkalemia kalau misalkan dicek di ECG-nya, dia itu VRS kompleksnya itu akan melebar. Kemudian ada juga QT, tapi ini enggak terlalu interval QT ya, tapi ini hitungannya agak sulit ya, jadi ada akar-akar kayak gitu. Oke, kemudian dilihat dari aksis ya, frontal dan horizontal. Kalau aksis frontal itu biasanya menggunakan lead 1 dan VF. Nanti dilihat mana yang positif, mana yang negatif misalkan. Tapi itu ada yang antara 0 dan 30 derajat itu antara normal, tapi 30 derajat ke atas itu dia itu udah RAE. Udah LAE. Tapi kalau di atas min 90 ke arah kuat, ini kita bicara tentang kuadran. Kalau min 90 ada, jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kembali lagi ke matematika ya, jadi ada sumbu X sumbu Y itu loh. Nah, kuadran 1 kan dia tuh bisa normal kalau antara derajatnya 0 sampai 30 itu normal. Kalau udah 30 sampai ke 90 dari sumbu Y nya itu dia tuh LAE. Kemudian kalau kuadran 2 ini di atas ya, anterior aksisnya. Terus kalau yang di kuadran 3 ini berarti RAE.
Nah, kalau di kuadran 4 ini normal. Jadi kuadran 4 tambahan kuadran 1 dari 0 sampai 30 derajat itu normal. Biasanya diukurnya dari 1 dan AVF. Dan misalkan dia itu masih ragu-ragu nih apakah dia 30 kurang dari 30 derajat atau lebih dari 30 derajat di kuadran 1, maka harus dipastikan lagi dengan lead 2. Jadi nanti di gambar resultannya dan nanti itu ketemu membedakan apakah dia itu termasuk normal atau enggak, karena kebetulan resultannya ini sama-sama di lead 1 gitu ya. Di kuadran 1, jadi bingung antara ini normal atau LA ini gitu. LAD deviasi level. Kalau lead dari horizontal itu dilihat aja dari gelombang di mana R sama S nya itu sama, nanti di lead V1 sampai V6. Nah, terjadi transisional itu di V3 V4. Kalau kurang dari itu maka dia itu akan terjadi pemutaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini kan dari bawah gitu. Lihatnya dari bawah, dia itu akan putar ke berlawanan arah jarum jam. Kalau transisional lebih dari V3 V5 di lead V3 V5 atau maka akan terjadi pemutaran yang searah dengan jarum jam. Kemudian dilihat dari gelombang P tadi ya. Tadi udah dilihat aksisnya udah, ritmenya udah, terus sekarang dilihat dari masing-masing gelombang dan dicek apakah ada abnormalitas di situ. Kita urut aja dari P, terus segmen TR, habis itu dari GRS kompleksnya. Ini ada LVH sama FVH ya dari GRS, terus bisa LBBB itu bisa kita temukan. Habis itu habis dicek GRS nya baru ST. Nanti kita ukur dari yang namanya G point itu. G point itu apa? Dari GRS S terakhir itu G point GRS menuju ke arah T itu G pointnya di situ. Datanya dari GRS S nya itu bisa G point. Jadi udah dari situ nanti kita bisa simpulkan, bandingkan gitu ya, gampang ya. Jadi kita dari gelombang P dulu. Jadi P ini bisa untuk menentukan apakah ada pelebaran atau juga abnormality dari atrium kanan dan kiri. Nah, P itu ada dua, bisa mengukur atrium kanan dan kiri. Dan tadi itu saya lupa, positif selalu di 2, 3 AVF. Jadi namanya gelombang P itu akan selalu positif di 2, 3 AVF. Dan P di lead 2 tadi kan menjadi salah satu syarat dari irama sinus. Ini positif di lead 2, 3 AVF. Kemudian ukurannya kalau lebarnya kurang dari 3 kotak kecil, kalau tingginya kurang dari 2,5 mV nya. Kalau terjadi tinggi berarti P pulmonal, maka yang bermasalah adalah atrium kanannya. Kalau dia itu melebar, bentuknya seperti logo McD ya, tek ke atas itu. Jadi serut ya logo M. Melebar lebih dari 3 kotak kecil, dia itu ya 0,12 detik itu 3 kotak kecil. Kalau dia melebar dari itu maka dia P mitral. Maka yang terjadi gangguan adalah di atrium kiri. Kemudian setelah lihat gelombang P-nya tadi selalu positif dia di 2, 3 AVF kayak gitu. Dicek PR interval. PR interval itu dia itu jaraknya 3 sampai 5 kotak kecil. Ya. Kalau misalkan dia lebih dari itu, ini bisa dicurigai dengan AV block. Nah, AV block sendiri itu ada 3 tipe tadi ya. Kalau dia melebar ada derajat 1. Derajat 1 ini dia melebar tapi PR-nya itu konstan. Jadi misalkan 7 kotak kecil 7 ya gitu. Terus kalau yang 2 derajat 2 itu ada 1 GRS yang hilang. Jadi bisa dipastikan kalau jumlah P-nya lebih banyak dari kompleks KRS-nya. Jadi jumlah P-nya lebih banyak dari kompleks KRS-nya. Dan kalau yang tipe 1 dia itu jarak PR-nya itu nggak konstan. Jadi makin lama makin jauh, terus di saat tertentu hilang KRS-nya. Muncul lagi, terus
jauh hilang, jauh hilang kayak gitu. Itu tipe 1. Kalau tipe 2 dia itu konstan tapi ada tiba-tiba hilang gitu. Dan biasanya rasionya berbanding ya, 3:1, 4:1, 2:1. Jadi ada 2P baru QRS, 3:1 berarti 3P baru kompleks QRS, 4:1 4P baru QRS gitu. Kemudian kalau derajat 3 dia ini biasanya QRS-nya lebar, terus dia tuh berdetak sendiri-sendiri ya, jadi ada irama sinusnya itu 100 ya mungkin, terus ditambah AV block dan irama yang lolos gitu. Jadi dia itu berdetak sendiri-sendiri atrium dan ini ya, biasanya yang membeda atrium dan ventrikel ya, harusnya kan berurutan kan, dari atrium terus ada sanut kan ke AV node, berarti atriumnya yang berurutan. Nah ini dia tuh berdetaknya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini bisa dikatakan derajat 3 ya, tipe 3. Derajat 3. Kemudian kita cek KLS. Nah, KLS kompleks ini normalnya berapa sih? Normalnya nggak boleh lebih dari apa nih? Pokoknya kalau iya normalnya 3 gitu ya. Terus kalau dia itu KRS itu bisa patologis, misalkan kalau kurang dari 5 kotak kecil itu pakai huruf kecil, jadi QRS, jadi Q kecil, R tinggi, misalkan Q kecil, R gede, S. Kalau R aksen itu berarti naik, terus ada naik lagi, R, S, R itu ada. Ini di gambaran dari RBBB, SRR, S aksen kayak gitu. Terus S itu defleksi yang turun, negatif pertama. Kalau misalkan ada turun lagi berarti S aksen. Biasanya jarang sih, yang sering itu R aksen. Nah, di sini kita bisa menggambarkan adanya LVH atau RVH. Ini gampang banget. Kalau LVH berarti bukan RVH, L, left ventricle hypertrophy. Sebentar.